Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari bab ini, siswa mampu menjelaskan konsep suhu, alat ukur, dan persamaan konversi suhu, serta menjelaskan pemuaian pada berbagai zat dan persamaan yang terkait. Konsep suhu tidak sama dengan panas ya. Panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Sedangkan suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Suhu yang rendah berarti tingkat energi panas benda rendah. Sedangkan suhu tinggi berarti tingkat energi panas suatu benda tinggi. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Pengertian dari termometer berasal dari bahasa Yunani yang artinya panas, sedangkan meter artinya mengukur. Jadi, termometer adalah alat ukur suhu. Bagaimanakah prinsip kerja termometer? Sifat termometrik zat, yaitu volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Energi panas menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh, jarak molekul renggang, volume bertambah, tetapi masanya tetap. Berikut merupakan gambar bermacam termometer. Termometer bisa berasal dari air raksa dan alkohol. Keduanya adalah zat cair pengisi termometer. Perbedaan termometer yang terbuat dari air raksa dan alkohol antara lain, pada air raksa cairan tidak membasahi dinding pipa kapiler, sehingga mudah dilihat karena mengkilap. Air raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang diukur. Jangkauan suhu cukup lebar. Titik beku antara min 40 derajat Celcius dan titik didihnya 36 derajat Celcius. Volume air raksa berubah secara teratur. Sedangkan termometer yang terbuat dari alkohol mempunyai keuntungan, yaitu yang pertama, harganya murah karena mudah didapat. Yang kedua, lebih teliti untuk kenaikan suhu yang kecil. Alkohol mengalami perubahan volume yang cukup besar. Yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol mencapai 130 derajat Celcius. Namun, alkohol mempunyai kelemahan, yaitu membasahi dinding kaca, dan titik rendahnya adalah 78 derajat Celcius. Titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Yang berikutnya, alkohol tidak berwarna sehingga perlu diberi pewarna. Mengapa bukan air saja ya yang digunakan
fungsi termometer dan air termaksud yang cair, maka harus alkohol dan air raksa. Karena air memiliki sifat anomali, sebagian besar zat akan menguap jika dipanaskan. Akan tetapi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Pada termometer memiliki skala. Skala pada termometer Celcius mempunyai titik bawah. Nah, titik bawah ini ditetapkan pada suhu di mana air membeku. Saya ulangi, penetapan batas bawah adalah suhu di mana air membeku. Jadi, bila termometer Celcius dicelupkan ke dalam air membeku, maka termometer Celcius akan menunjukkan angka 0 derajat Celcius. Demikian pula pada termometer Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Pada saat diletakkan pada air yang membeku, termometer Fahrenheit menunjukkan angka 32 derajat Fahrenheit. Reaumur 0 dan Kelvin 273 Kelvin. Penetapan batas atas pada termometer atau nantinya disebut titik tetap atas adalah suhu di mana air mendidih. Pada termometer derajat Celcius, suhu air mendidih adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan pada Fahrenheit 212, pada Reaumur 80 derajat Reaumur, dan pada Kelvin 373 derajat Kelvin. Skala termometer. Termometer Celcius dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia pada tahun 1701 sampai 1744. Titik tetap atas menggunakan air yang sedang mendidih 100 derajat Celcius, titik tetap bawah menggunakan air yang membeku atau es yang sedang mencair yaitu 0 derajat Celcius, dan perbandingan skalanya adalah 100. Termometer Reaumur dibuat oleh Reaumur dari Perancis pada tahun 1731. Titik tetap atas menggunakan air yang mendidih 80 derajat Reaumur, titik tetap bawah menggunakan es yang mencair 0 derajat Reaumur, dan perbandingan skalanya adalah 8. Termometer Fahrenheit dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman pada tahun 1986 hingga 1736. Titik tetap atas menggunakan air mendidih 212 derajat Fahrenheit. Titik tetap bawah menggunakan es mencair yaitu 0 derajat Fahrenheit. Perbandingan skalanya adalah 180. Termometer Kelvin dibuat oleh Kelvin dari Inggris pada tahun 1848 hingga 1954. Titik tetap atas menggunakan air mendidih yaitu 373 Kelvin. Titik tetap bawah menggunakan es mencair 273 Kelvin, dan perbandingan skalanya adalah 100. Suhu tubuh dan kesehatan. Apabila kita demam,
suhu kita melebihi 37 derajat Celcius. Suhu normal adalah 36 hingga 37 derajat Celcius. Disebabkan tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibanding pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus atau bakteri patogen yang bisa merugikan tubuh. Jadi, apabila suhu kita lebih dari 30 derajat Celcius, berarti tubuh kita akan mengalami demam. Apa yang harus saya lakukan ketika demam, dokter? Demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh, sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Maka, banyak-banyaklah minum air putih dan mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Apa saja tipsnya apabila kalian demam? Yang pertama, hindari memakai selimut yang tebal, sebab hal tersebut justru menghambat proses pelepasan panas dari dalam tubuh. Yang kedua, beristirahatlah supaya tubuh kita mengeluarkan antibodi dan kembali sehat seperti sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi